Shalom semuanya. Eh, Mohon maaf sebelumnya saya mute semuanya suaranya supaya nggak tabrakan. Nah, saya pakai dua akun, yang satu buat ngerekam, terus satunya saya pakai buat kamera, soalnya kamera saya kurang baik. Oke teman-teman, malam hari ini kita mau sama-sama belajar tentang God Chaser atau pemburu Tuhan. Nah, saya mau sekalipun mungkin kita berbeda tempat, kita bisa belajar apa sih yang dimaksud dengan pemburu Tuhan. Supaya kita anak-anak mudanya Tuhan, kita bisa mengerti tentang bagaimana cara memburu Tuhan, lalu apa sih pengertian pemburu Tuhan. Oke teman-teman, langsung saja. Yang saya ambil ayatnya itu di 2 Tawarik 7 ayat yang ke-14. Firman Tuhan berbunyi demikian, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengarkan dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Amin firman Tuhan. Nah teman-teman, secara cepat apa sih itu pemburu Tuhan? Nah malam hari ini kita mau belajar bahwa yang pertama, pemburu Tuhan itu adalah seorang yang sangat merindukan Tuhan atau menginginkan kehadiran Tuhan, menginginkan perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Itu ayatnya dalam Filipi 3 ayat yang ke-12. Lalu berikutnya, apa sih itu pemburu Tuhan? Nah, pemburu Tuhan itu adalah orang-orang yang memiliki rasa lapar dan haus akan Tuhan. Matius 5 ayat yang ke-6. Nah, kalau misalkan kita kan memiliki namanya tubuh jasmani. Kalau tubuh jasmani kita itu kan bisa lapar kan. Nah, kalau misalkan dalam sehari kita nggak makan, pasti ada yang kurang. Dan bayangin kalau misalkan sampai 2 hari nggak makan gitu kan, wah bisa sakit dan bisa lewat gitu kan. Nah, seperti itu juga sebenarnya dengan roh kita sebenarnya. Roh kita itu harus memiliki rasa haus dan lapar akan firman Tuhan, akan Tuhan. Itu Matius 6 ayat yang ke-5. Jadi teman-teman boleh catat, terus boleh dibaca-baca. Karena waktu kita sangat singkat. Nah, pertanyaannya, kalau misalkan kita udah tahu bahwa memburu Tuhan itu adalah satu kebutuhan dalam kehidupan kita, nah pertanyaannya mengapa sih kita harus memburu Tuhan? Nah, ini ada beberapa alasan kenapa kita anak-anak muda kita harus mencari Tuhan. Yang pertama, yang paling utama sih yang agar kita itu hidup. Amos 5 ayat yang keempat berkata, sebab beginilah firman Tuhan kepada Israel, carilah aku maka kamu akan hidup. Nah, anak Tuhan harus memburu Tuhan karena hanya melalui dialah jalan satu-satunya menuju kepada hidup yang kekal di sorga. Nah, kita bersyukur sebagai orang percaya karena agama kita itu mengajarkan sesuatu yang berbeda dari kepercayaan orang lain, yaitu seperti ini. Kita itu kan nggak mampu untuk mendapatkan sorga, ya kan, perbuatan baik kita itu sebenarnya sia-sia, karena Alkitab katakan upah dosa itu adalah maut, maka harusnya kan kita dihukum kekal, tetapi karena kasih karunia melalui Yesus Kristus, kita diselamatkan karena percaya kepada Yesus Kristus, melalui penebusan Yesus Kristus. Nah, jadi kalau misalkan kita mau memburu Tuhan, yang pertama itu agar kita hidup, memiliki hidup yang kekal bersama Bapa di sorga. Lalu berikutnya, mengapa sih harus memburu Tuhan? Yang kedua itu, jikalau kita mencari Tuhan, Tuhan pasti mencukupkan apa yang kita butuhkan. Nah, mungkin kita kan anak-anak muda biasanya ada pergumulan, mungkin ada yang kerja, ada yang kuliah gitu kan. Pasti kalau kerja, ada kan kebutuhan yang kita butuhkan gitu kan. Misalkan kalau kuliah, misalkan uang kuliah, mungkin contohnya gitu kan. Kalau misalkan yang merantau, mungkin mau bayar uang kos dan sebagainya. Itu juga yang kerja sebenarnya. Pasti dalam masa bekerja juga ada sesuatu yang kita butuhkan. Nah, kita harus percaya bahwa
waktu kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, maka Tuhan akan mencukupkan apa yang kita butuhkan, ya kan? Lalu berikutnya, firman Tuhan berkata, singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Nah, oleh sebab itu kita harus bersyukur kalau kita memiliki Tuhan, bahwa pada saat kita sungguh-sungguh kepada Tuhan, firman Tuhan berkata, Mazmur 34 ayat 11, singa-singa muda itu merana kelaparan, tetapi orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Maka sesuatu yang baik pasti Tuhan akan tambahkan kepada kita. Tuhan akan mencukupkan kebutuhan kita, anak-anak Tuhan, anak-anak mudanya Tuhan. Nah, berikutnya teman-teman, nah bagaimana sih agar menjadi pemburu Tuhan? Nah, tiap kita kan mungkin tinggal di satu tempat yang berbeda, tapi yang saya tahu semuanya tempat sekarang itu lagi lagi dilandai sama yang namanya corona kan, penyakit corona. Tetapi meskipun dalam suasana seperti itu, nah kita harus tetap memburu Tuhan, kita harus tetap mencari Tuhan, kita harus tetap mengutamakan Tuhan. Nah, caranya agar kita menjadi pemburu Tuhan, yang pertama, kita harus sadar bahwa kita butuh Tuhan, dan Tuhan sangat mengasihi kita. Jadi Tuhan sangat mencintai anak-anak Tuhan, dan Tuhan sayang sekali sama anak-anak Tuhan, karena kita itu diciptakan segambar dan serupa dengan gambarnya Allah. Bayangin aja saking sayangnya Tuhan, manusia sudah jatuh dalam dosa, padahal Tuhan sangat membenci dosa, tapi Tuhan rela itu kan datang menjadi serupa dengan manusia dan menyelamatkan setiap kita. Oleh sebab itu Tuhan itu mau agar kita itu datang mencari wajahnya. Kita sungguh-sungguh mencari Dia karena Tuhan mengasihi kita. Lalu yang kedua, cara agar menjadi pemburu Tuhan, yang kedua melalui doa. Kita membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Nah, bagaimana kalau misalkan teman-teman mungkin mau komunikasi dengan pacarnya, ya kan? Mungkin lewat media sosial, lewat WhatsApp, terus mungkin lewat media-media yang lain lah. Tapi kalau misalkan sarana dengan Tuhan, salah satu yang paling efektif itu adalah doa. Ya kan, pasti kita butuh yang namanya cerita sama Tuhan, mencari Tuhan melalui doa. Karena waktu kita berdoa itu terjadi suatu komunikasi antara umat manusia dengan Tuhan Yesus yang mengasihi kita. Jadi yang kedua, teman-teman jangan lupa mencari Tuhan dalam doa pagi, jangan lupa bangun pagi, kalau sebelum melakukan aktivitas, jangan lupa berdoa. Sebelum tidur, jangan lupa berterima kasih karena Tuhan sudah jagain sepanjang hari. Nah, berikutnya ini penting nih. Bagaimana kita agar menjadi pemburu Tuhan? Yang ketiga, ya baca Alkitab. Nah, itu agar mengerti kebenaran yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Nah, di dalam Alkitab itu ada petunjuk-petunjuk dan sangat lengkap. Kalau misalkan kita mau berangkat sekarang kan ada map kan, bisa lewat Google gitu kan, kita bisa ditunjukkan arah. Misalkan dari Medan datang ke Jakarta contohnya, belum tahu jalan di sana, tinggal cari aja, buka Google Map kan, saya mau ke jalan ini, nanti bakalan ditunjukin gitu kan. Nah, kalau kita juga mau mencari Tuhan, kita itu Google Map-nya apa sebenarnya? Alkitab itu yang paling utama, karena Alkitab itu mengajarkan kita bagaimana cara mengasihi Tuhan, siapa sih Tuhan Allah itu, seberapa besar kasihnya Allah kepada setiap kita umat manusia. Jadi Alkitab itu sangat penting. Oleh karena itu, ini yang penting, jangan lupa baca Alkitab. Lalu yang keempat, cara agar menjadi pemburu Tuhan yaitu melayani Tuhan, itu harus menjadi prioritas, bukan hanya sekedar identitas. Nah, karena orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, kan kalau prioritas itu berarti Tuhan yang utama kan, melayani Tuhan itu menjadi hal utama. Melayani Tuhan itu dalam segi apa aja sih? Bukan waktu kita jadi singer aja di gereja, jadi WL, jadi pemain musik. Tapi dalam dunia pekerjaan, dalam dunia kuliah, kita melayani Tuhan. Kalau kerja, gimana caranya melayani Tuhan? Ya, kita harus kerja dengan baik, menjadi terang, menjadi garam. Itu kan bukti bahwa kita melayani Tuhan, karena dilihat oleh banyak orang. Ya, itu artinya kita memprioritaskan Tuhan. Jangan hanya sebagai Kristen KTP. Nah, berikutnya bagaimana agar menjadi pemburu Tuhan? Yang kelima itu lewat komunitas yang sehat. 1 Korintus 15 ayat yang ke-33 berkata, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Nah, jika komunitas kita sehat, kita akan sehat. Jika komunitas kita nggak sehat,
kita akan ikut menjadi nggak sehat. Nah, saya bersyukur karena seperti ini contohnya kan, kita bertemu di media sosial, di aplikasi Zoom, karena komunitas kita sehat, maka yang kita bahas kan firman Tuhan. Sekalipun mungkin hanya singkat, ya saya berharap sih kedepannya bisa ketemu lagi sama teman-teman, saya bisa sharing bareng lagi kan. Nah, itulah contohnya bahwa kalau kita mau menjadi pemburu Tuhan, itu lewat komunitas. Nanti lewat komunitas, kelompok-kelompok sel, kelompok sel, kita bisa tanya jawab dengan teman-teman kita sebagai orang percaya. Bagaimana sih agar kita itu menjadi pemburu Tuhan? Bagaimana sih agar kita itu bisa sungguh-sungguh mengenal Tuhan? Bagaimana sih agar kita itu bisa sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Nah, itu kan lewat komunitas yang sehat. Ini juga mengajarkan setiap kita, karena kita rata-rata anak muda, agar kita memperhatikan pergaulan. Kita usahakan cari komunitas yang sehat, karena komunitas yang sehat akan membawa dampak yang baik dalam kehidupan kita. Mungkin sekian sih firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Nah, teman-teman, sekali lagi terima kasih sudah gabung. Dan mungkin ada teman-teman yang mau nanya nggak tentang ini, pemburu Tuhan? Ada nggak yang mau ditanyain sebelum kita tutup dalam doa? Atau ada nggak yang perlu dijelasin ulang? Kalau Kak Christina ada dapat apa gitu? Dapat pelajaran apa pada malam hari ini? Atau mungkin Kak Lisna atau Kak Herman? Oke Bang, Shalom. Ya, Shalom. Dari yang aku dapat itu tentang pemburu Tuhan, apakah dari seorang diri kita mengenal Tuhan, apakah itu sudah menjadi berkat nggak bagi orang, Pak? Contohnya dalam pergaulan, ketika ada kawan kita dekat yang belum mengenal Tuhan, tapi di satu sisi kita udah tahu bahwa teman kita itu belum dekat sama Tuhan. Nah, di satu sisi aku belum menolong dia, apakah itu sudah berdampak nggak kita jadi pemburu Tuhan? Belum ditolong ya. Kalau misalkan temannya butuh pertolongan, tapi tadi gimana tadi, belum ditolong atau udah? Kalau misalnya kita contohnya kan Bang, kita sudah memberitahukan dia tentang Tuhan, tapi dia masih dalam hatinya belum percaya gitu. Apakah itu kita sudah menolong dia atau dalam pemburu Tuhan nggak? Ya, kalau misalkan tugas kita kan sebenarnya yang paling utama itu menyampaikan firman Tuhan ya kan. Sebenarnya yang mengubahkan hati orang itu kan Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu waktu kita sampaikan Tuhan Yesus itu sangat mengasihimu, kita itu sebagai alat ya kan. Tapi yang mengubahkan itu Roh Kudus. Ya tetap yang pertama tetap kita harus tetap sampaikan lagi kepada dia, tapi kita harus ingat kalau kita sudah sampaikan, kalaupun nanti mentok-mentok belum mau percaya ya nggak apa-apa, yang penting kita sudah melakukan tugas kita ya kan, kita sudah mengasihi, kita sudah menyampaikan. Tapi kalau saran saya sih ya jangan bosan-bosan gitu, tetap dijangkau terus sampai Tuhan betul-betul buka hatinya. Dan kalau misalkan satu orang diselamatkan kan Alkitab katakan ada ribuan malaikat bersorak-sorak di sorga. Jadi luar biasa sekali kalau kita bisa menyelamatkan jiwa. Itu aja sih, tetap semangat, sampaikan, terus harus tetap ingat bahwa Roh Kudus yang mengubahkan. Gitu sih. Mungkin ada lagi yang lain? Kak David mana nih Kak David? Atau Kak siapa, Kak Lisna? Ada yang mau ditanyain Kak? Ini ada Kak Mikael juga. Oke, kalau udah nggak ada ya.
Ya udah, kalau udah nggak ada, mungkin kita mau tutup dalam doa ya. Ini saya berharap sih tetap bertemu dengan teman-teman. Semoga suatu saat nanti ya kita bisa buat akun ini lagi, link lewat Zoom, kita bisa sharing lagi, oke? Teman-teman, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan pada malam hari ini. Anak bersyukur bisa berkumpul dengan teman-teman melalui aplikasi Zoom. Sekalipun kami berada di tempat yang berbeda-beda, kami percaya bahwa Tuhan tetap menyertai kami sebagai anak-anak mudanya Tuhan. Tuhan, kami sudah belajar, dan biarlah pelajaran yang kami pelajari ini boleh kami aplikasikan dalam kehidupan kami. Kami boleh sungguh-sungguh mencari wajah Tuhan. Kami boleh sungguh-sungguh untuk menjadi pemburu Tuhan. Artinya Tuhan menjadi prioritas dalam kehidupan kami. Tuhan berkati teman-teman yang sudah bergabung pada malam hari ini, apapun yang menjadi pergumulan mereka, apapun yang mereka kerjakan pada saat ini, atau mungkin ada yang bersekolah, biar Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akhiri pertemuan kami pada malam hari ini, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke.